bahas 5 filosofi ini ternyata masuk akal juga gitu, dipraktekin ke berbagai jenis skenario bisnis, ternyata bisa benar-benar dipraktekin. Dan itu disebut dengan tim. Setelah ngobrol dengan banyak teman-teman dari etnis Tionghoa, mereka punya sebuah filosofi yang sederhana. Orang-orang kaya ini punya filosofi yang sebenarnya kayak kalau dipikir-pikir kayak bercanda nih gitu. Kayak masa filosofi bisnisnya, filosofi kehidupannya gitu doang sih, atau gini doang sih, atau kayak masa segampang itu sih, dan seterusnya. Tapi ketika pernah duduk panjang bahas 5 filosofi ini, ternyata masuk akal juga gitu, dipraktekin ke berbagai jenis skenario bisnis, ternyata bisa benar-benar dipraktekin. Dan itu disebut dengan 5C. C yang pertama adalah cuan. Cuan ini istilahnya itu kalau namanya bisnis itu harus menghasilkan cuan. Kalau ngomongin bisnis harus selalu jelas, kalkulasinya harus tepat, hitungannya harus profit, gamenya profit, goalnya profit gitu. Bisnis kalau bisa ya sesederhana mungkin gitu, gamenya memang kayak gimana caranya dapat untung dengan cara proses yang sederhana. Ini juga ternyata dipraktekin juga sama Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia. Dia bilang gitu, saya sering mengajarkan orang untuk bisa kaya, tapi masalahnya orang-orang maunya kaya yang instan. Dia juga bilang kalau prinsip keuangan dia cuan ini cuma sederhana, ke timnya, ke CEO-nya, ke para board of director perusahaannya, rulesnya cuma 2. Yang pertama adalah never lose money, jadi jangan pernah kehilangan uang. Peraturan nomor 2 apa? Never forget rule number 1 gitu. Jangan pernah lupakan peraturan nomor 1. Jadi cuan, menyederhanakan. Kita nggak ngerjain ini tuh ada cuannya nggak, ini ada untungnya nggak, ada profitnya nggak gitu. Dia termasuk yang mungkin nggak begitu percaya dengan konsep bakar-bakar uang yang nggak dihitung. Kalau bakar uang yang dihitung berarti kan udah bayang, oke, aku cuma ada untungnya tapi tahun ke-7 gitu, tapi kayak udah dihitung. C nomor 2 adalah Cheng Li atau masuk akal. Cheng Li ini adalah fair, kita harus tahu aturan, tahu diri, dan tidak merugikan orang lain demi mengejar cuan. Bisnis itu harus masuk akal dari segala aspeknya, mau itu produknya, strateginya, asetnya, bagi hasilnya, bagi kerjanya, bahkan hingga tim-timnya pun harus jelas dari bibit, bebet, bobotnya. Intinya usahakan semua diperlakukan secara adil. Elon Musk pernah mengatakan, I think it's very important to have a feedback loop where you are constantly thinking about what you have done and how you could be doing it better. Kutipan ini menunjukkan pentingnya untuk selalu mempertimbangkan logika dan evaluasi dalam mengambil keputusan bisnis. C yang ketiga adalah cincai. Cincai itu kayak sederhananya ya kita gampang aja lah, kalau udah cuan, udah cengli ya cincai aja. Tapi kalau udah nggak cuan, nggak cengli ya nggak susah untuk cincai. Jadi kalau bisnis sudah jelas, sudah masuk akal, kita perlu toleransi kadang di dalam ketika ada tim yang buat salah, atau ada masalah, atau ada yang nggak sesuai, ada nggak sesuai ekspektasi kah, sesuai goal kah, atau sesuai rencana kah gitu, atau tim ada problem apapun itu bisa jadi kita gampangin aja, kita bawa asik, santai gitu, asal tadi cuannya jelas, cengdinya oke gitu, kayak jadi dia bukan yang sengaja yang kriminal bakar kantor. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan, even kita salah. Jadi kadang kita perlu tahu mana kadarnya yang kayak kita bawa asik aja, atau mana yang perlu kita proses. Yang ketiga adalah cia. Cia itu artinya makan gitu. Intinya kalau udah ada uang turun, ambil, simpan, jangan ditunda-tunda. Jadi banyak orang berusaha kayak mainnya lebih kayak judi, taruh lagi, bakar lagi, siapa tahu jadi lebih gede dan seterusnya. Dan bisa jadi nanti di ujung bukan ditambah gede tapi hilang semua. Jadi kalau dia misalnya bisnis 100 juta, misalnya ada sisihin 20 juta diambil, 200 juta sisihin 30 juta, tapi kayak ada yang disisihin di depan gitu. Bahkan kalau project yang tanda kutip saya, oh ini tender gede gitu, jadi dia ambil dulu untuk profit yang udah dihitung, dia sisihin, taruh di bank di Singapura, atau mau jadiin properti apapun itu, bahkan dia bisa jadi ngutang untuk jadiin operasional bisnisnya. Dia bilang kayak istilahnya dia buat ngasih amal-amal ke bank lah gitu. Tapi gamenya adalah ternyata secara psikologi beda banget. Kalau yang udah disisihin ini nggak diganggu-gugat ini, dia akan berusaha menjalankan bisnis dengan sisa uang operasional yang ada, bukan setelah semua selesai sisanya berapa, itu bisa jadi banyak hilangnya. Karena saya pernah dengar juga sebuah quotes dari barat ya, istilahnya business will always consume whatever resource you give to them. Jadi kalau bisnis itu mau dikasih duit 10 miliar, dia akan nyari cara, mau ya kita cari tanah atau bangun kantor, atau saya beli mobil operasional dan seterusnya. Dikasih 20 miliar dia mikirnya beda lagi, dikasih 50 miliar beda lagi. Tapi selalu ada cara untuk ngabisin semua resource yang kita kasih ke dia. Jadi kadang kita membatasin juga, oke, good, kamu dapat 70%, 30% udah disisihin, atau 80%
80%, 20%-nya udah disisihin. Itu membantu kita untuk mengontrol cara kita kerja dan juga mengontrol margin, bukan di akhir tapi dari awal. Yang berikutnya adalah chow. Ini yang terakhir. Chow itu pergi gitu, pergi itu Bu ya, bisa jadi ya exit. What is your exit strategy? Ini kalau ngomongin sama pengusaha-pengusaha yang kekinian gitu, kalau mereka bikin bisnis itu udah mikir exit strateginya apa gitu. Itu kan kayak yang belum mulai udah mikir exitnya gitu. Tapi konsepnya lebih kayak ke kita harus tahu kapan ini harus dilanjut, kapan ini harus ditinggal, kapan ini harus diganti, kapan ini harus dirubah. Adaptability, agility. Saya punya seorang kawan di satu pulau di timur Indonesia. Dia masih bangga dengan pencapaiannya punya 30-an cabang wartel. Which is itu kayak wartel gitu. Siapa yang pakai wartel sekarang gitu. Jadi kayak bisa jadi dia telat untuk keluar, telat untuk pindah ke warnet mungkin. Dari wartel geser ke warnet. Warnet juga mungkin sekarang udah geser ke gaming center, udah ganti jadi kayak apalagi. Tapi pergantiannya selalu menyisihkan atau kayak mengeliminasi atau kayak menfilter siapa yang menang, siapa yang kalah. Saya dari Finland ketemu orang-orang yang pernah jaya karena Nokia-nya. Tapi kita tahu siapa yang sekarang masih pakai HP Nokia. Kalau ada termasuk jangan angkat tangan. Tapi poinnya gini, lebih kayak yang kita harus tahu kapan kita harus move on, ganti, adaptasi atau berubah. Agility is the kunci. Jadi 5C saya ulang lagi: cuan, cengli, cincai, cia, dan chow. Thank you.